Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Zahra yang akan dijawab oleh Amalia. Kepada Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Zahra. Pertanyaannya adalah metode membaca SQRQ-CQ ini cocok untuk jenjang apa saja dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ketika menggunakan metode ini dalam proses pembelajaran. Saya jawab ya bahwa metode membaca SQRQ-CQ ini cocok untuk jenjang SMP. Mengapa? Karena banyak sekali jurnal yang melakukan penelitian tentang metode pembelajaran pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan strategi SQRQ-CQ ini sebagai salah satu model pembelajaran membaca di SMP karena sudah terbukti berpengaruh terhadap keterampilan membaca wacana siswa. Nah, dan hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini ialah guru bisa menyuruh siswa membaca soal cerita yang diberikan, guru bertanya kepada siswa apakah ada kata atau kalimat yang tidak siswa pahami, dan soal tersebut ada guru menceritakan kembali soal cerita dengan bahasa yang lebih berbeda dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, guru menyusun kerangka masalah yang disajikan dari soal. Guru menyimpulkan sebuah pertanyaan, contohnya apakah masalah yang dipertanyakan dari soal ini. Nah, pertanyaan kepada siswa, apakah siswa memiliki konsep pertanyaan yang lain untuk mengungkapkan masalah yang terkandung dari soal. Setelah mengumpulkan pertanyaan tadi, guru bertanya kepada siswa apakah mereka menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah mereka konsep. Demikianlah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amalia yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nela. Pertanyaan dari Nela akan dijawab oleh Sili. Kepada Sili, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nela, yaitu apa yang menjadi karakteristik dari metode membaca SQRQ-CQ ini. Nah, yang menjadi karakteristik dari membaca SQRQ-CQ ini yaitu metode ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita operasi hitung, serta membantu siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita. Jadi, metode ini lebih ke membantu membaca dalam soal cerita, salah satunya soal cerita pelajaran matematika. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sili yang sudah menjawab pertanyaan dari Nela. Untuk selanjutnya yaitu kami akan melakukan penerapan metode membaca SQRQ-CQ ya. Yang sudah dijelaskan tadi beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama ada survei, question, read, compute, dan question. Untuk yang pertama yaitu survei. Sebelumnya boleh share screen terlebih dahulu, Amalia, soal. Nah, untuk menunggu juga, nah yang pertama survei. Survei itu sebelum melanjutkan,
mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan sedikit dari jawaban yang telah kami berikan? Atau mau lanjut saja ke penerapan? Sudah cukup, Winda. Oke, lanjut saja ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu survei. Jadi kalian di sini membaca masalah matematika untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan. Nah, jadi kalian bisa membaca terlebih dahulu soal yang telah kami perlihatkan kepada kalian secara keseluruhannya, teman-teman. Kami beri waktu 1 menit untuk membaca, 2 menit untuk membaca. Baik, 1 menit sudah berlalu ya teman-teman. Untuk mengefektifkan waktu, untuk selanjutnya kami akan menunjuk kepada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan dari kami, yaitu apa saja yang kalian baca dari teks yang telah kami berikan. Atau barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan jawaban sebelum kami menunjuk kalian. Izin masuk. Jadi teman-teman setelah menyurvei, teman-teman bisa mengungkapkan apa aja yang teman-teman dapatkan dari hasil survei 5 soal ini. Oh ya, Alda Nisa tadi. Boleh, Alda? Terima kasih, Winda. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang 5 ini ya. Jadi, bisa mengungkapkan terlebih dahulu saja, Alda. Jadi, pertanyaan ini tentang apa? Bebas. Buka jawabannya ya. Ya, baik. Dari sini tentunya di sini ada soal matematika yang bisa dikatakan soalnya itu berbentuk cerita pendek. Di sini menunjukkan bahwa ada soal yang perlu dijumlahkan gitu, dari Daniel mengisi bak mandi pukul 8.10 dan 2 jam kemudian bak mandi telah penuh dan Daniel berhenti mengisi bak mandi. Nah, di sini kita perlu teliti bahwa dari 8.10 itu ditambah 2 jam. Nah, kemudian baru kita bisa mengetahui jam berapa Daniel selesai mengisi bak mandi. Begitupun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu senada dengan pertanyaan pertama, bahwa semuanya
kalau yang saya teliti baru sampai nomor 4. Itu nomor 4 ke semuanya itu dijumlahkan gitu, dijumlahkan untuk mengetahui pukul berapa semuanya sampai nomor 3 untuk mengetahui pukul berapa selesai mandi, selesai belajar, dan selesai mengisi bak mandi. Mungkin seperti itu, Winda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Winda. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Alda yang sudah memberikan jawabannya dan mengungkapkan apa yang dia lihat terkait soal yang kami berikan. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu question. Question maksudnya kalian bisa, teman-teman bisa menyusun pertanyaan untuk menemukan apa saja yang ingin ditanyakan mengenai soal-soal yang ada yang telah kami berikan. Kami beri waktu 3 menit. Baik teman-teman, 3 menit sudah berlalu. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya mengenai soal yang telah kami berikan. Jika tidak, akan kami tunjuk ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mau ditunjuk saja? Baik, kepada Amelia, silahkan.
Baik, terima kasih kepada Winda yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia, NPM 2121211033. Setelah tadi melewati tahap survei, kemudian sekarang tahap question ya. Nah, tahap question yang telah saya dapatkan atau permasalahan yang dipertanyakan dalam soal ini, seperti soal yang pertama, yaitu permasalahannya 2 jam bak mandi mohon maaf diulangi kembali. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai Daniel mengisi bak mandi pukul 8.10. Nah, di sini pada pukul berapakah ia selesai mengisi bak mandi jika dia mengisi selama 2 jam. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaannya mengenai pukul berapakah Zahira akan selesai belajar jika Zahira itu mulai belajar pada pukul 20.15 dan ia belajar selama 45 menit. Kemudian yang ketiga itu pertanyaannya pada pukul 5.31 Rama itu mandi. Kemudian pada pukul berapakah Rama selesai mandi jika Rama mandi selama 15 menit. Pertanyaan yang keempat, Gilang mandi selama 12 menit. Gilang mandi selama 12 menit. Nah, pada pukul berapakah Gilang mulai makan jika ia selesai makan atau sarapan pada pukul 6.15. Dan yang kelima, Amel itu sedang berlatih naik sepeda. Nah, ia berlatih naik sepeda selama 30 menit. Pada pukul berapakah Amel akan berhenti berlatih menaiki sepeda jika ia mulai berlatih pada pukul 6.45. Jadi pertanyaan ini bertanya atau menanyakan perihal waktu. Seperti itu soal matematika tentang penjumlahan dan pengurangan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amelia yang sudah menjawab dan melakukan tahapan question yang sudah kami berikan. Kita lanjut saja ke tahapan selanjutnya yaitu read ya. Jadi read di sini maksudnya kita atau teman-teman bisa membaca kembali soal yang telah kami berikan untuk mengetahui berbagai fakta dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi membaca secara keseluruhan ya teman-teman. Dan sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kalian boleh melihat kembali secara keseluruhan tentang informasi-informasi apa saja dan fakta-fakta apa saja yang ada pada soal ini. Kami beri waktu 2 menit ya teman-teman. Baik teman-teman, 2 menit sudah berlalu. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah di tahap yang ini kita tidak menunjuk teman-teman ya. Kita lanjut saja ke tahapan berikutnya yaitu question-nya. Question di sini maksudnya kalian juga bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan serta berfokus pada aplikasi model matematika apa yang akan digunakan ketika kalian akan menjawab pertanyaan ini. Dapat dimengerti teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Kami, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami beri waktu 2 menit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan, menyusun pertanyaan, yaitu misalnya tentang model matematika apa yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal ini. Nanti kalian atau teman-teman akan menjawab pertanyaan itu menggunakan metode atau model matematika apa ya. Bisa kalian tentukan dari sekarang. Bisa itu penjumlahan, berkalian kah? Seperti itu ya teman-teman. Kami beri waktu 2 menit. Baik, 2 menit sudah berlalu. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin menyampaikan mengenai metode apa yang akan kalian lakukan ketika melihat soal yang telah kami berikan. Baik itu metode penjumlahan, pengurangan kah, perkalian kah. Boleh teman-teman? Baik, silakan kepada Reza. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Reza Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 21212121009. Mohon maaf mematikan kamera. Untuk metode atau model pembelajaran pada pertanyaan 5 pertanyaan ini, yang pertama soalnya itu kan Daniel mengisi bak mandi pada pukul 8:10 menit. 2 jam kemudian bak mandi telah penuh dan Daniel berhenti mengisi bak mandi. Pukul berapakah Daniel selesai mengisi bak mandi? Dalam pertanyaan pertama ini menggunakan metode penjumlahan. Jadi pukul 8:10 yang awalnya dimulai dari pukul 8:10 dan bak mandi itu terisi 2 jam kemudian, berarti jam 8 ditambah 2 jam. Jadi jawabannya jam 10:10. Baik, sudah Reza? Atau lagi? Menggunakan metode. Ya, bentar Winda. Untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga menggunakan metode penjumlahan. Nah, untuk pertanyaan keempat dan kelima itu menggunakan metode pengurangan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza sebelumnya yang sudah menjawab metode yang akan dilakukan atau yang akan digunakan pada saat nanti kalian menjawab pertanyaan atau soal yang telah kami berikan. Baik, cukup benar sekali yang sudah dikatakan Reza. Ada Nisa, silakan, boleh.
Baik, izin menambahkan kalau tadi di pertanyaan 1 sampai 3 itu penjumlahan, pertanyaan keempat pengurangan, di pertanyaan kelima itu penjumlahan kembali. Ya, gitu. Jadi 6.45 ditambah 35 menit, jadi selesainya pukul 7.20. Nah, karena kita seringnya itu patokan sejamnya itu 60 menit, jadi bisa dijumlahkannya seperti ini. 6.45 ke 60 menit berapa lagi? 15 menit. Nah, 35 diambil 15, berapa? 20. Berarti kan tadi sudah bulat 60, berarti pukul 7 lebih 20. Seperti itu, Lin. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Alda. Terima kasih kepada Alda dan Reza yang sudah mengemukakan pendapatnya mengenai metode yang digunakan ketika kita ingin menjawab soal yang telah kami berikan. Baik, sebelum ke tahapan tes, baik untuk sebelum menjawab soal-soal dari sini, kita akan beralih ke tahapan selanjutnya ya, yaitu tahapan compute. Nah, tahapan compute ini kalian bisa melakukan perhitungan dengan model matematika yang telah kalian temukan. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan dengan model yang akan digunakan atau penggunaan rumus apa yang akan kalian gunakan ketika menjawab soal ini, kan bisa oh iya Reza, tidak apa-apa. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan atau soal yang kami berikan dari kertas ya, dari 1 sampai 5 kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Kami beri waktu 7 menit ya teman-teman.
Baik, teman-teman. Waktu sudah berlalu, sudah menunjukkan pukul 14.11. Sudah melakukan tahapan ini, kita beralih ke tahapan selanjutnya ya, yaitu tahapan question. Maksudnya, teman-teman bisa menyusun pertanyaan apakah jawaban yang teman-teman dapat itu sudah benar ataupun salah. Nah, untuk melihat apakah jawaban dari teman-teman benar atau tidak, kita lihat ya jawaban teman-teman apakah benar atau tidak. Boleh digeser, Mal. Nah, untuk soal pertama ya. Jadi jawaban dari soal pertama, nah kita ketahui terlebih dahulu tadi, sudah kita ketahui terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan dari soal tersebut, yaitu waktu mulai mengisi yaitu pukul 8.10 dan lama waktu mengisi yaitu 2 jam. Dan yang ditanyakan yaitu waktu selesai mengisi bak mandi. Nah, benar sekali apa yang dikatakan teman-teman tadi, metode yang kita gunakan bisa menggunakan metode penjumlahan ya. Jadi jawabannya yaitu nah, itu terlihat pada pukul 8.10, jadi ditambah 2 jam. Ketika kita menambahkan atau dijumlahkan menjadi 10.10. Jadi kesimpulannya kita bisa, Daniel selesai mengisi bak mandi pada pukul 10.10. Benar ya? Berarti metode yang pertama yaitu dengan menggunakan penjumlahan. Untuk soal yang kedua yaitu seperti biasa kita tulis dahulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut, yaitu yang pertama adalah lama waktu belajar sekitar 45 menit, yang kedua yaitu waktu mulai belajar sekitar 20-15 menit. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut atau tadi yaitu waktu selesai belajarnya ya. Langsung saja kita jawab, waktu selesai belajar itu bisa kita ketahui ketika kita menambahkan waktu mulai belajar ditambah lama waktu belajar. Jadi 20.15 ditambah 45 menit. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, benar sekali metode yang digunakan yaitu penjumlahan, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yaitu pukul 20.60. Zahira belajar di sini bisa kita memfokuskan saja atau membulatkan saja menjadi pukul 21. Jadi 20.60 ini sama dengan pukul 21.00. Jadi jawabannya yaitu Zahira selesai belajar pada pukul 21.00 WIB. Untuk kita balik ke pertanyaan berikutnya yaitu, nah, diketahui waktu mulai mandi 05.31 ya, dan lama waktu mandi pukul 15 menunjukkan 15 menit. Dan yang ditanyakan dari soal tersebut pukul berapa selesai mandi ya. Jadi jawabannya waktu selesai mandi bisa kita ketahui yaitu dengan menggunakan penjumlahan. Jadi waktu mulai ditambah lama waktu. Jadi jam yang tadi yaitu 5.31 bisa ditambah 15 menit, yaitu menjadi pukul 5.46. Jadi kesimpulannya jadi Rama selesai mandi pada pukul 5.46.
Seperti itu ya. Untuk soal yang kelima, yang keempat, diketahui dari soal tersebut yaitu waktu selesai makannya sekitar pukul 6.15 dan lama waktu makannya sekitar 12 menit. Dan yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu waktu mulai makannya. Benar apa yang dikatakan oleh saudari Alda tadi, yaitu pada soal yang keempat ini menggunakan metode pengurangan ya. Jadi pukul 6.15 dikurangi 12 dan hasilnya yaitu 6 lebih 3 menit. Untuk soal kelima yaitu dapat diketahui dari soal yang tadi telah kita bahas atau baca, waktu mulai berlatih pukul 6.45 dan lama waktu berlatih pukul lebih 35 menit. Dan yang ditanyakan yaitu waktu selesai berlatih. Dan jawabannya kita bisa menggunakan penjumlahannya. Jadi yaitu kita bisa menjumlahkan waktu mulai berlatih ditambah lama waktu berlatih. Jadi sekitar pukul 6.45 ditambah 35 menit. Dan hasilnya pun yaitu 6 lebih 80 menit. Dan biasanya 80